Halo Your Games, selamat datang. Setelah terakhir mereka menyerah dari serangan tim lawan pada waktu itu, kini akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk kembali mengumpulkan kekuatan kungfunya masing-masing. Mereka pun bangkit membalas serangan tim lawan. Pung pun dibuat takjub oleh mereka semua. Pada part 2 ini, kita diawali dengan semua atraksinya. Dimulai dari si kepala besi, lalu dilanjutkan dengan atraksi dari si kaki mengikat yang dapat mengikat bolanya. Kemudian dilanjutkan si tubuh ringan yang terbang meraih umpan tersebut dan mengoper kembali kepada si baju besi yang dapat menahan semuanya, termasuk bolanya dan tahan terhadap pukulan. Kemudian si kiper, tangan besi, mampu menyatukan semua sepatu pemain musuh dan melemparkannya kembali dengan kekuatan penuh. Dan terakhir, Sing menendang semua sepatu dan bola itu menggawang, sehingga membuat tiang gawang itu penyok. Setelah permainan berakhir, Sing pun berterima kasih kepada semua kakak seperguruannya karena kekuatan mereka kembali. Tak lama dari itu, tim musuh pun ikut meminta maaf sekaligus ingin bergabung ke tim mereka, sehingga lengkap sudah tim Shaolin ini. Scene berpindah di mana Hung sedang melihat latihan timnya yaitu tim siluman. Melihat tim siluman yang sangat kuat dan mampu menendang bola besi hingga membuat guncangan air ke permukaan seperti air hujan. Esok harinya tim Shaolin berkumpul untuk mendaftarkan timnya pada kompetisi sepak bola yang diadakan oleh Hung. Tak lama dari situ Hung pun datang ke kantor tersebut dan melihat tim Shaolin yang membuat Hung sangat tertawa karena penampilan dari tim Shaolin itu. Hung pun memberikan pendaftaran secara gratis untuk tim Shaolin dan seketika tim Shaolin pun sangat senang karena diberikan akses gratis. Ya iyalah ya. Saat Hung akan merendahkan diri Fung lagi dengan menyemirkan sepatunya, tiba-tiba para pemain tim Shaolin pun langsung berebut untuk menyemirkan sepatunya, hingga membuat sepatunya Hung terlepas. Pada malam harinya, Sing mengajak Ah Mui untuk melihat sekeliling toko baju. Sing melakukan hal tersebut karena merasa berterima kasih kepada Ah Mui karena telah memperbaiki sepatunya. Sing pun berkata jika nanti ia sudah sukses, ia akan membelikan baju untuk Ah Mui. Tetapi Ah Mui menolaknya. Ah Mui hanya ingin dibelikan sepatu. Setelah mengajak Ah Mui mengelilingi toko, Sing langsung membersihkan toko tersebut. Karena sudah ada perjanjian dengan petugas toko tersebut, Sing pun berkata kepada Ah Mui supaya Ah Mui percaya diri karena Ah Mui adalah wanita hebat. Pertandingan perdana pun dimulai. Mereka sangat antusias dan memberi salam kepada para supporter yang ternyata hanya ada satu orang, yaitu petugas kebersihan. Saat pertandingan itu akan dimulai, tim lawan pun tertawa melihat jersey tim Shaolin dan ditambah lagi dengan kejadian yang diberikan kartu kuning kepada si kepala besi karena membawa rokok saat pertandingan. Namun saat baru mulai pertandingan, tim lawan pun dibuat heran karena langsung kebobolan di menit awal setelah peluit bertiup. Tidak percaya dengan hal tadi, lagi-lagi Sing mencetak lagi gol kepada tim lawannya. Dan hal itu pun sontak membuat Hung terkejut karena tim Shaolin mampu mencetak 40 gol tim lawan. Akhirnya Sing pun menutup kemenangannya dengan menendang bola dan membuat semua pemain tim lawan terbawa masuk ke dalam gawangnya. Semenjak pertandingan itu, tim Shaolin pun masuk menjadi tim kuda hitam di dalam kompetisinya. Mereka berhasil menyita banyak perhatian dari para awak media. Lalu di sini Shin berpindah kepada Ah Mui. Ia mendatangi klinik kecantikan untuk merias dirinya supaya Sing terkesan melihat penampilan barunya. Di sisi lain, tim Shaolin pun mendapat sponsor dari salah satu brand sepatu olahraga. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berlari untuk memilih sepatunya.
Setelah mempunyai sepatu baru, mereka pun merayakan dengan acara makan bersama. Dan tak lama dari situ, Ahimui pun datang dengan riasan klinik kecantikannya tadi. Alih-alih ingin membuat Sing terkesan, yang ada hanya sia-sia saja. Ahimui pun menangis karena Sing hanya menganggapnya sebagai teman. Esok harinya, mereka bertanding lagi dengan tim lawan yang jauh sulit dari sebelumnya. Karena tim lawan ini terdiri dari para wanita yang menyamar sebagai pria. Tetapi tim Shaolin tetap menang karena semua tendangan dari tim lawan dapat dihalau oleh kiper tim Shaolin kita, yaitu si tangan besi. Dengan kemenangan beruntun dari tim Shaolin, maka mereka dapat melaju ke final melawan raja terakhir yaitu tim siluman, yang sangat ditakuti oleh semua tim kompetisi tersebut. Dengar hal itu, Hung pun sedikit panik dan meminta persetujuan transaksi ilegal lagi kepada Fung. Hung akan memberikan cek yang jauh berkali-kali lipat dari biasanya kepada Fung. Tak ingin mengulangi kesalahan lagi, Fung pun menolak tawaran dari Hung. Esoknya, tibalah hari final antara tim Shaolin dan tim siluman. Sebelum datang ke stadium, Sing menepi tepat di depan toko kue yang biasa Ahimui berjualan. Tetapi Ahimui sudah tidak bekerja lagi di sana. Alasannya karena sejak beberapa hari terakhir, kue buatan Ahimui tidak enak dan terasa sangat asin. Karena Ahimui membuat adonan kue itu sambil menangis. Begitulah cerita dari ibu yang mempunyai kuenya. Tibanya tim Shaolin di stadium. Mereka langsung bersiap untuk bertanding hidup dan mati untuk menjadi juara dan membawa piala kompetisi. Tetapi lagi-lagi Hung mempunyai rencana jahat. Saat peluit pertandingan dimulai, tim Shaolin sangat kesulitan melawan tim siluman karena sangat kuat. Sing melakukan tendangan pamungkasnya yaitu tendangan harimau. Namun kiper tim siluman dengan mudah menangkap bolanya dengan satu tangan. Sing pun dipersilahkan untuk terus mencoba menendang ke arah gawang oleh kiper siluman itu. Namun semua percobaan yang dilakukan Sing hanya sia-sia. Di balik semua itu, ternyata tim siluman menggunakan suntikan ilegal buatan Amerika yang membuat para pemain tim siluman itu sangat overpower. Dan tidak hanya para pemain yang sangat kuat, para wasit, semua pengurus pertandingan memihak pada Hung. Sangat mustahil bagi tim Shaolin jika ingin memenangkan pertandingan tersebut. Tim Shaolin pun berjuang sekuat tenaga mereka untuk melawan tim siluman. Tetapi satu persatu tim Shaolin berguguran karena tidak sanggup menghalau kejamnya kekuatan tim siluman. Mulai dari si tangan besi yang cedera sampai berdarah seluruh tangannya, hingga dia tidak dapat melanjutkan pertandingan tersebut. Sekarang, tim Shaolin pun sangat kewalahan menghadapi tim siluman karena mereka tidak memiliki kiper. Lanjut, si kepala besi yang tak kuat beradu kepala dengan pemain lawan. Lalu, si tubuh ringan pun yang jatuh terkapar ke dalam tanah. Dan si kaki mengikat tak kuat menahan ikatan dari kedua pemain lawan. Sing pun putus asa dan ingin berduel dengan kapten tim siluman. Tetapi mereka berdua langsung dipisahkan oleh wasit. Karena kekejaman dari tim siluman, beberapa pemain dari tim Shaolin pun mengundurkan diri, hingga tersisa 8 pemain yang sisanya juga sudah cedera. Di saat tim Shaolin kacau sekali, si baju besi meneruskan untuk menjadi kiper pengganti. Permainan pun dilanjutkan kembali. Kini saatnya baju besi yang dibombardir oleh tim lawan. Si baju besi mencoba menghalau semua tendangan dari tim siluman. Pada suatu ketika, si baju besi dapat mengikat bolanya di perut. Seketika ia langsung mengumpan bola itu kepada Sing. Sing pun tak mau melewatkan kesempatannya itu, lalu ia langsung menendang ke arah kiper tim siluman dengan tendangan memantul yang dapat mengecoh pergerakan kiper. Namun dengan kelicikannya, kiper tim siluman itu menggeser tiang gawang sehingga tidak terjadi gol.
Sehingga membuat Sing sangat emosi dan mencoba mengambil bolanya, tetapi Sing dihalau oleh para pemain lawan dan membuat Sing cedera parah pada lututnya karena terkena tackle dari pemain lawan. Dengan cepat, Hung memerintahkan kepada para pemainnya untuk menuntaskan pertandingan tersebut. Dan disitulah terakhir kalinya kita melihat si baju besi menahan serangan dari tim lawan. Tetapi sayangnya, si baju besi pun tidak dapat lagi melanjutkan pertandingannya. Sekarang sisa hanya 7 pemain dari tim Shaolin. Saat mereka sudah putus asa, datanglah Ah Mui untuk menolong mereka. Bentar, Ah Mui kok botak ya? Ya udahlah, yuk lanjut. Ah Mui pun menyuruh Sing untuk menggunakan sepatu lamanya. Namun saat masuk ke lapangan, Ah Mui tak sadar menabrak tiang gawang. Dan yang lebih parahnya lagi, ia salah posisi menjaga gawang. Dan dia melakukan kesalahan lagi dengan mengoperkannya bola kepada tim lawan. Dan akhirnya, tim siluman menggunakan jurus terakhirnya, yaitu tendangan iblis. Aura yang ditimbulkan oleh tim siluman pun sangat hitam, dan berkumpul ke dalam bola yang membuat bola itu menjadi bola api. Tetapi, Ah Mui dapat mengendalikan bola itu dengan mudah, karena di sini Ah Mui menggunakan teknik kungfu aura putih, yang dapat menetralkan aura hitam dari tim siluman. Dan di detik-detik akhir pertandingan, Ah Mui dapat memutarkan bola tersebut dan langsung mengumpannya kepada Sing. Lalu yang terjadi, tendangan yang Sing lakukan membuat sebuah tornado besar yang langsung menghujam ke gawang tim siluman. Kiper tim siluman pun pasrah, tidak kuat menahan tendangan yang sangat dahsyat dari Sing. Dan akhir dari pertandingan kedua tim tidak seperti pertandingan sepak bola, melainkan di sini kita bisa melihat seperti baru terjadinya bencana alam. Tetapi tim Shaolin akhirnya dapat memenangkan kejuaraan tersebut. Dan cita-cita Sing pun terwujud ketika semua orang dapat menggunakan teknik kungfu dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian untuk film Shaolin Soccer. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton.